Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tiada henti kami ucap syukur kepadamu Bapa buat kasih kebaikan-Mu. Kau sudah hantar kami Tuhan di minggu kedua bulan November Bapa. Dan hari ini kami ucap syukur kepadamu karena kasih kebaikan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Terlebih bagi bangsa kami Indonesia, bangsa umat pilihan-Mu, bangsa yang sudah Engkau pilih Bapa. Karena itu tiada henti kami berdoa, kami naikkan doa syafaat kami bagi bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang luar biasa, bangsa yang diberkati. Dan kami perkatakan Indonesia diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kasih setiamu ada bersama dengan bangsa kami dari pulau paling timur sampai pulau paling barat Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap penduduknya, baik tua, muda, besar, kecil, anak-anak Tuhan, Kau berkati Bapa. Dan saat ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Engkau sudah menjauhkan kami Tuhan dari COVID-19. Kau tetap berkati, Engkau sertai Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, resesi krisis berlalu dari bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkat-Mu untuk setiap bangsa Indonesia Bapa. Dan kami perkatakan, Indonesia bagi bangsa kemuliaan Tuhan, umat pilihan Allah sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Untuk setiap pemimpinnya Tuhan, dari paling tinggi sampai paling rendah, dari presiden Tuhan, sampai RW sampai RT diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati presiden kami Joko Widodo, juga wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan, bahkan setiap menterinya, setiap kabinetnya, DPR, MPR-nya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami halukan setiap roh anarki, kami halukan setiap LGBT Tuhan, narkoba Bapa. Bahkan setiap asusila di dalam nama Tuhan Yesus keluar dari bangsa kami Indonesia. Dan kami yakin Indonesia diberkati di dalam nama Tuhan Yesus.
Berkat yang sama kami pintakan untuk setiap kota kami. Kota Bogor Tuhan, setiap kota-kota di mana umat-Mu ada, Tuhan memberkati kota kami. Karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan doa syafaat kami untuk gembala pembina kami, Pendeta Nito Harjo dengan keempat wakilnya. Kau berkati, Engkau sertai Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada gembala pembina kami dengan keempat wakilnya. Juga Tuhan, bahkan istri dan anak-anaknya, cucu mantunya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setia menyertai gembala pembina kami Tuhan. Dan sungguh setiap ide daripada Tuhan Kau tuangkan kepada gembala pembina kami, yang akan turun kepada karayon kami Tuhan. Bahkan sampai gembala cabang ranting, gembala kul, bahkan pada setiap pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu di GBI Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Doa yang sama kami naikkan buat Kepala CK5 kami Tuhan, Pak Dimas Hardono dengan wakilnya. Bahkan Kau juga memberkati istri dan anak-anaknya. Setiap pelayanan yang Kau buat berhasil Bapa. Dan tidak lupa kami berdoa buat gembala kami Pak Sigit Prihadi dengan Ibu Maria Tuhan. Sebagai penopang, sebagai penolong Tuhan. Kau berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Dan sungguh-sungguh apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil Bapa. Berkati ketiga anaknya, keluarga besarnya. Setiap pelayanan gembala kami disertai dengan mukjizat dan tanda-tanda ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat setiap aktivis, diaken, diakones. Mereka yang ambil bagian di GBI Kemang Tuhan. Kami perkatakan mereka dikuatkan, mereka diteguhkan Tuhan. Dan roh yang baru senantiasa menyala-nyala buat sekuat semua pengerja di GBI Kemang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami bawa syafaat kami. Buat Tuhan SD Talenta, PAUD Talenta Tuhan. Yayasan Roti Dua Ikan. Bahkan setiap guru-gurunya, kepala sekolahnya, setiap kepala yayasannya, sungguh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya, sekalipun kami sekolah online Tuhan, Kau akan tambahkan setiap anak-anak sekolah dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berkati Tuhan, daerah sekitar gereja kami, timur, barat, utara, selatan. Kami perkatakan damai sejahtera-Mu ada di GBI Kemang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan tidak lupa kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang letih lesu. Engkau sembuhkan Tuhan, Kau berikan kelegaan, bahkan sudah lepaskan Tuhan belenggu beban berat dalam jiwa mereka. Mereka yang belum dapat pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Mereka yang belum dapat pasangan Tuhan, Kau berikan pasangan Bapa. Dan sungguh kami memberkati setiap jemaat umat-Mu GBI Kemang. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang kekurangan suatu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan di hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap mereka yang ambil bagian di dalamnya. Baik WL, baik singer Tuhan, imam musik, pemegang bass, drum, gitar, keyboard Tuhan, perkusi. Kau berkati, Kau satukan kami Tuhan, untuk kami bisa membawa umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, bertemu muka dengan Engkau Bapa. Dan sungguh setiap kami yang melihat tayangan ini Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang di rumah-rumah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini tangan kuasa-Mu. Tuhan berdaulat sepenuhnya. Tuhan ada bersama dengan kami. Berikan kami hati yang sungguh menyembah Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh diberikan kemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Salam saudaraku yang kekasih. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita terus mengucap syukur, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihat
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hei, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita terus bersyukur dan bersyukur. Dan pada saat ini, mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah saja, tetapi kami sungguh percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami rasakan hanya dekat dengan-Mu ada ketenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Rala Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita akui lebih lagi. Katakan hanya dekat Allah saja engkau tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
buat kami ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersama Tuhan. Sungguh indah. Sungguh indah. Kiralah wala Yesus. Hanya dekat padamu, hanya dekat denganmu ada ketenangan. Haleluya. Yang di rumah angkat suaramu buat Tuhan. Haleluya. Kiralah basera wala Yesus. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Engkau manis, engkau manis ya Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa, punya Allah yang perkasa seperti yang Engkau layak menerima pujian. Engkau layak ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Buat kasihmu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di ibadah kami seperti di surga ya Bapa. Jadilah kehendakmu di keluarga kami seperti di surga ya Tuhan. Karena kami tahu kehendakmu itulah yang terbaik buat kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu berterima kasih ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami rasakan perlindungan-Mu sempurna atas kami. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami lebih lagi mau memuji Engkau Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu Engkau curahkan bagi kami sepanjang hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, yang di rumah,
yang sedang menonton tayangan ini, kita siap terima kuasa dari Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, jiwa Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Horalah basendara labala Yesus. Banyak yang sudah Engkau kerjakan buat kami ya Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Horalah bala 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 Yesus. Banyaklah yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, amin, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Inilah iman kami ya Tuhan Yesus. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, orang lama-lama Yesus. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Orang lama-lama Yesus. Orang lama-lama. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
ucapan syukur kami ya Tuhan. Bibir yang memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah kami yang tidak terbatas Tuhan. Sekalipun dunia ini penuh dengan keterbatasan, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang dahsyat, yang tidak bisa dibatasi apapun Tuhan. Kalau pagi ini kami bisa beribadah bersama Tuhan, kami tahu ini karena anugerah-Mu buat kami semua Tuhan. Biar kami mempergunakan waktu yang ada ini Tuhan, untuk sebaik-baiknya bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Kami tangkap melihat hati-hati yang haus pagi ini, hati yang lapar, bahkan hati yang hancur Tuhan. Kami percaya jamahan-Mu sudah terjadi buat kami semua. Kami tahu kami yang datang dari keadaan sakit, Engkau sudah menyembuhkan kami. Kami yang lemah, Engkau menguatkan kami. Bahkan kami yang putus asa, pagi ini ada kekuatan yang baru yang kami terima, karena kami punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirman Tuhan pagi ini, untuk kami mulai mengerti firman-Mu. Sampaikan apa jadi isi hati-Mu buat kami Tuhan. Urapi kami semua, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Saya boleh melihat wajah saudara semuanya happy. Amin. Hari-hari ini goncangan sedang terjadi. Krisis ekonomi bukan cuma bangsa-bangsa yang melanda, tapi Indonesia. Bahkan presiden kita bilang krisis ekonomi sedang terjadi buat Indonesia. Saya mau bilang saudara, kalau kita sampai hari ini masih bisa makan, masih bisa usaha, masih bisa bekerja, itu karena Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu dong, jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Saya percaya saudara bahwa orang benar terus Tuhan pelihara sampai hari ini. Saya gak pernah dengar ada jemaat GBI Kemang yang kelaparan. Tidak ada. Justru malah saya boleh melihat tubuh mereka semakin besar. Di lockdown bukannya kurus, malah tambah gede semuanya. Saya tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita mendengar bagaimana goncangan-goncangan terjadi di perusahaan-perusahaan yang besar, mereka mengalami collapse, mereka mengalami habis-habisan. Saudara tahu, kalau saudara mungkin di pinggir jalan, ada orang yang jual Pizza Hut, ya. Pizza Hut itu termasuk perusahaan yang besar, tapi mereka di pinggir-pinggir jalan mereka jual untuk terus ada, supaya terus berjalan. Jadi saudara, kalau saudara hari-hari ini, saudara bilang, aduh kayaknya bebanku berat, kayaknya masalahku berat. Saya mau bilang jangan menyerah, amin. Terus kuat, terus bersama dengan Tuhan. Kenapa saudara ketika kita lihat masalah kita, kelihatannya kayaknya gue gak berdaya banget deh. Kita akan belajar hari ini, tetap tenang di dalam badai, amin. Bukan cuma kita sendiri yang mengalaminya, tetapi seluruh dunia. Kadang ada orang tanya, Ibu Maria, saya punya masalah berat. Saya bilang masalah bukan cuma kamu yang alami, tapi seluruh dunia. Tapi di luar sana, semua orang bertahan hidupnya. Supaya bagaimana terus berjalan. Kalau kita punya Tuhan, menyerah saudara. Apa kata iblis? Betul? Masa anak Tuhan menyerah? Masa anak Tuhan putus asa? Malu-maluin Tuhan, amin. Yang mau terus kuat, lambaikan tangan. Haleluya, kita terus kuat bersama dengan Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Hagai 2 ayat 7 dan 8.
Kita lihat Hagai 2 ayat 7 dan 8. Biar cepat saya lihat dari firmannya di depan aja. Kita akan baca 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Terus, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaannya segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Saudara, ini firman Tuhan. Bahkan sebelum terjadi corona, sebelum terjadinya bagaimana hari-hari ini keadaan, dikatakan firman Tuhan sudah dahulu diberitakan, betul? Firman Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah ada. Tetapi dikatakan bahwa akan ada waktunya, ada goncangan-goncangan yang terjadi. Dikatakan apa? Langit, bumi, dan semuanya tergoncang. Kadang-kadang kita sudah nggak ngerti ya ketika ini, saudara udah berapa lama kita buka sudah tahu ayat ini. Tetapi hari ini ketika corona masuk ke Indonesia, wow, goncangannya besar atau kecil? Halo? Ketika corona masuk, goncangannya besar atau kecil? Besar, saudara. Mempengaruhi pendidikan, mempengaruhi kantor, mempengaruhi gereja, anak-anak Tuhan. Semuanya berpengaruh. Bahkan kesehatan. Tetapi corona dimulai dari bulan apa? Maret ya. Sekarang udah bulan November. Berapa bulan? 8 ya? 8 bulan, saudara, dalam kondisi diisolasi. Bukan berarti diisolasi karena kita kena corona, enggak. Kita semua mengalami isolasi. Kita semua dibatasi. Kemana-mana harus pakai masker. Tidak bisa berkerumun. Bahkan ibadah ditutup. Sekolah ditutup. Semua mengalami stres, saudara. Bahkan saya kemarin lihat di TV, anak kecil stres dan bunuh diri karena tugasnya banyak dari guru. Kalau saya tanya mereka lebih enak sekolah di rumah apa sekolah di sekolah? Maksudnya lewat online apa langsung? Kan langsung, Bu. Dengan online kata tugasnya banyak. Sampai muridnya apa? Ngalami stres. Jadi saya mau bilang kalau ada guru-guru di sini, tolong jangan banyak-banyak kasih tugas. Amin, guru-guru. Kasihan muridnya, bukan cuma kasihan muridnya, orang tuanya lagi. Udah tugasnya banyak, orang tuanya tekan terus, kerjain ini. Jadi jangan terlalu tekan anaknya, amin. Jadi guru ya jadi guru lah, gak usah sebelum orang marah gitu. Kerjain gitu, anaknya udah stres banget gitu. Udah cuma ngeliat di depan HP-nya kecil, lagi kasihan banget gitu, saudara. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan, amin. Jadi dikatakan tetap ada goncangan. Untuk itu, bagaimana supaya kita bisa tenang di dalam goncangan? Bagaimana bisa tenang, Bu? Kalau suami saya di PHK. Bagaimana bisa tenang, Bu? Kalau semua serba mahal. Kita akan lihat ada kerajaan yang tidak tergoncang, amin. Kerajaan siapa? Kerajaan Tuhan. Kalau kita tetap tinggal dalam kerajaan Tuhan, kita nggak akan mengalami goncangan. Kita buka di dalam Yesaya 30 ayat 15-16. Yuk. Yesaya 30 ayat 15-16. Yuk kita akan baca 15. Yesaya 30 ayat 15 dan 16. Ya udah. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu engkau. Saudara, Tuhan mau hari-hari ini di dalam goncangan-goncangan yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin cuma bukan goncangan corona, istilah kalau corona kan di luar ya. Tetapi mungkin ada goncangan di dalam rumah tangga kita. Ada goncangan di dalam ekonomi kita. Yang Tuhan mau hari-hari ini supaya kita tinggal tenang adalah dikatakan apa? Bertobat, bilang bertobat.
Bukan cuma tinggal tenang, ya udahlah biarin aja lah, corona, masalah-masalah, dan saudara nggak bertindak apa-apa. Tetapi yang Tuhan mau, hari-hari ini kita banyak bertobat. Perlu nggak kita bertobat? Perlu, saudara. Dalam arti bahwa kita hidup harus takut akan Tuhan. Bahkan pesan dari gembala kita dikatakan hari-hari ini sedang ada dalam peperangan yang besar, saudara. Untuk itu, saudara mengerti bahwa Tuhan sedang membersihkan kita. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Sekarang kalau Anda lihat semua waktu pas lockdown, gereja besar, gereja kecil, semua ditutup. Gak ada orang yang bangga dengan gerejanya. Gak ada orang yang bangga dengan, wah gedung gereja saya besar, gedung gereja saya bagus, saya megah. Bahkan jemaatnya ribuan. Gak ada yang bisa dibanggakan, saudara. Dalam arti bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membersihkan kita. Amin. Yang mau dibersihkan Tuhan lambaikan tangan. Kalau ada dosa, kalau ada kejahatan dalam kehidupan kita, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Dalam arti supaya kita terus bersih dalam kehidupan kita dalam menjaga hati. Bilang menjaga hati. Perlu menjaga hati dan rendah hati. Untuk bertobat perlu ada kerendahan hati, betul? Kadang-kadang orang sukanya menegur tapi gak mau ditegur. Biar hari-hari ini kita mau jadi orang yang rendah hati, yang mau ditegur. Kalau bilang kamu jahat, Tuhan bilang kamu jahat, kamu gak taat. Iya Tuhan, saya jahat, tapi saya mau bertobat. Saya mau lakukan lagi yang benar. Jadi biar hari-hari ini kita mau bertobat dan tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Kita lihat yang kedua, tetap berfokus kepada Tuhan. Ulangan 11 ayat 22, Yosua. Ulangan 11 ayat 22, selain kita bertobat dan tinggal tenang dalam Tuhan, kita juga harus fokus sama Tuhan. Yuk kita akan baca 1, 2, 3. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya. Saudara, untuk kita terus tenang dalam goncangan yang kedua adalah terus fokus kepada Tuhan. Bilang fokus kepada Tuhan. Jangan cuma fokus pada TV. Waduh, sekarang bagaimana ya? Jumlah orang yang kena corona berapa ya? Nanti yang mati ada berapa ya? Setiap hari seperti itu. Sehingga apa? Pikirannya terintimidasi, saudara. Saudara, waktu kita mau buka gereja, itu dilema juga buat kami. Karena kami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Jadi ketika kapan ya gereja dibuka? Ketika saya mungkin ketemu sama jemaat, mereka bilang, "Ibu, saya nggak bisa fokus ketika saya ibadah online." Gak bisa Bu, saya lebih enak kalau sama-sama ibadah gitu ya. Iya berdoa ya Bu, saya percaya ini waktunya Tuhan, saya bilang. Dan akhirnya berjalan terus, lihat ada gereja teman udah buka aja Bu Maria. Nantilah, karena gembala pembina juga belum ngizinin. Tapi akhirnya saya udah mulai persiapkan, ada disinfektan untuk penyemprotan itu ya, pokoknya ada lah. Tapi ketika pada suatu hari ketika ada tetangganya Ibu Lena itu meninggal, dari itu bukan jemaat Kemang, dan Bu Lena telepon kami, Ibu Maria bisa nggak melayani, ada seorang bapak yang meninggal. Meninggalnya kalau nggak salah jam 5 deh. Dan hari itu juga minta dimakamin. Tapi dimakamin sekarang juga Tan. Saya bilang, saya waktu itu baru bangun tidur, hah makamin sekarang? Ya udah dah nggak apa-apa kata Pak Sigit gitu. Yang saya punya pikiran ketika ada orang lapor meninggal sama saya harus telepon peti mati ya, peti terus sama makam. Jadi itu cepet ya Tan katanya gitu si Mbak Lena ini, karena mereka juga sama-sama bingung kan. Akhirnya udah saya Mbak Sigit naik motor, waktu itu mobilnya Lius pakai, dan akhirnya saya sambil di motor itu saya telepon pemakaman, bisa nggak Mas kalau malam hari ini juga dimakamin? Bisa Bu gitu. Terus akhirnya saya telepon juga peti, dan peti itu tidak bisa dikirim kalau tidak ada surat dari rumah sakit, sedangkan ini meninggalnya di rumah. Saya cuma bilang sama Mbak Lena siapin surat dari rumah sakit, dari RT setempat tentang yang meninggal ini.
Kalau udah selesai, fotoin ke saya biar saya foto ke Sentra Medika. Jadi dalam kondisi saya di naik motor, saya telepon gitu saudara, Mbak Lena langsung kerjakan. Jadi kita luar biasa ada kerjasama antara Mbak Lena dengan Mas Wari gitu. Dan akhirnya ditelepon di sana dibikin surat, dan akhirnya difoto cepet gitu saudara. Sampai saya di rumah duka sudah ada dan saya langsung kirim itu fotonya ke Sentra Medika. Dan gak lama lagi kira-kira jam 6:30 itu peti sudah datang. Dan di pemakaman di Pura itu sudah fotoin, sudah siap Bu pemakamannya. Wah, Tuhan tuh baik banget ya. Akhirnya udah beres. Beberapa hari kemudian, totonya saya ditelepon sama Lena bahwa GBI Kemang akan dimasukkan di dalam satu wadah yang namanya kerjasama dengan Menteri Kesehatan dan PGI. Saya bilang ya oke, nanti Bu Maria ikut Zoom ya, iya. Dan hari itu saya juga berbenturan dengan Kuo sama Pak Tim. Jadi saya bilang Aldi nggak bisa, akhirnya Mail yang bisa. Akhirnya udah, dan setelah ikut Zoom yang pertama, ikut Zoom yang kedua, tiba-tiba kita dapat jatah semua alat-alat untuk penyemprotan, untuk cuci tangan. Saya bilang Tuhan, ini peneguhan kalau gereja akan dibuka. Tadinya ketika saya mau buka gereja, bagaimana ya caranya? Surat itu pemerintah gak kasih. Dan akhirnya semua udah siap, saya langsung bilang sama CK5 bahwa GBI Kemang mulai akan buka. Ketika mau dibuka, bagaimana kalau ibadah cuma sekali? Jangan Bu, langsung aja. Ya udah. Dan saya boleh melihat ini hari kedua, ini sesuatu berjalan dengan baik semua karena Tuhan, amin. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, kalau selesai ibadah langsung pulang. Kita lakukan apa yang menjadi aturan dari pemerintah. Dan saya percaya ada perlindungan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari-hari ini yuk terus berfokus kepada Tuhan. Jangan bilang, aduh sekarang ibadah udah online. Ya udahlah, kita ibadah online kan gak kelihatan. Mau ibadah cuma pakai daster kayak enggak. Pasti ada Tuhan yang melihat kita. Jadi biar hari-hari ini terus fokus kepada Tuhan, terus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan Gembala Pembina dikatakan bukan cuma dibersihkan, tapi hari-hari kita sedang disembunyikan. Dipersiapkan sama Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Amin. Saudara mau dipersiapkan Tuhan. Kalau kita mau sedang dipersiapkan sama Tuhan, tetap taat. Tetap lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Banyak belajar firman Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan. Bukan cuma bilang saya di orang Kristen, tapi cuma jadi orang Kristen tapi gak pernah melakukan firman Tuhan. Tapi biar kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk terus dipersiapkan dalam perkara-perkara yang besar. Yang ketiga, Mazmur 46 ayat 1-5. Kita akan baca Mazmur 46. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Saudara, yang ketiga adalah jangan takut. Bilang jangan takut. Kalau kita mulai takut, maka kita gak ada kekuatan. Saudara, makanya orang-orang yang kena corona itu cepat sembuh ketika dia happy, ketika dia semangat. Tetapi ketika mereka udah mulai ketakutan, ketika mulai depresi, akhirnya semakin menurun, akhirnya imunnya itu lemah. Tapi biar hari ini kita punya imun yang dari surga, amin. Terus berharap kepada Tuhan. Jangan takut, walaupun bahkan ada lagunya, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saudara, pernah nonton kayak sirkus gitu? Pernah?
Siapa pernah nonton sirkus? Biasanya ada atraksi-atraksi yang mengerikan ya. Suatu hari ada orang pemain sirkus ini sedang melakukan atraksinya. Yang pertama mungkin dia ngejalanin ada kayak ngelewatin paku-paku gitu ya. Semua orang tepuk tangan. Terus juga api diinjek-injek, semua orang juga tepuk tangan. Wah, gila, keren banget nih orang. Kekuatannya luar biasa. Dan terakhir adalah dia ambil tali yang kecil gitu saudara. Dan akhirnya dia, wah apalagi ini. Ternyata dia harus berjalan melewati tali. Ketika orang itu melewati jalan tali pelan-pelan, semua orang takut jatuh gitu ya. Akhirnya sudah jalan. Akhirnya setelah itu udah jalan kan ya. Terus semua orang tepuk tangan. Ketika tepuk tangan, dia bertanya gini, siapa dari antara saudara semua yang mau digendong sama saya? Saya akan berjalan melewati tali itu. Tidak ada orang yang mau digendong saudara, takut jatuh. Tetapi ada seorang anak kecil bilang, saya. Wih, luar biasa banget ya. Akhir anak itu mulai naik ke mana? Ke punggungnya. Dan orang itu berjalan pelan-pelan. Semua orang udah mulai teriak takut jatuh saudara, karena tinggian sekali. Dan akhirnya mereka melewati semua tali itu sampai selesai dan ada turun, mereka tepuk tangan. Luar biasa. Akhirnya orang-orang mulai tanya, ih anak itu hebat ya, luar biasa. Anak siapa itu? Diselidiki, ternyata anak siapa? Anak pemain sirkusnya saudara. Anak itu percaya sama bapaknya, dia tidak takut akan mengalami celaka. Begitu pula kehidupan kita, amin. Kita ini anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan kita untuk kita boleh mengalami celaka, untuk kita mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, terus fokus sama Tuhan dan jangan takut, amin. Yang mau terus fokus kepada Tuhan, jangan takut, lambaikan tangan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Yesus. Shikirala bata kerala wala wala ba shikirala bata kerala bas. Inarala mat shikirala wala 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 ba shikirala wala bas. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang melatih kami hari-hari ini Tuhan. Engkau sedang melatih iman kami, memiliki iman yang seperti baja Tuhan. Iman yang kuat dalam menghadapi badai kehidupan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah sedang mempersiapkan kami. Kami harus masuk dalam persembunyian, kami harus diasingkan, kami harus diisolasi Tuhan. Untuk maksud yang baik, untuk persiapkan perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami semua umat-Mu Tuhan boleh memiliki ketenangan ketika bersama dengan Tuhan. Karena hanya dengan duduk tenang, bahkan kami bertobat Tuhan, maka kami boleh diselamatkan dari kehidupan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu yang mau terus tenang, bertobat, angkat tanganmu pada Tuhan. Apapun masalahmu hari-hari ini, terus pandang kepada Tuhan. Yang mau fokus kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Yang mau terus tidak takut dengan keadaan hari ini, angkat tanganmu pada Tuhan. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat pergumulan, persoalan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa akan menolong kehidupan mereka Tuhan. Engkau tidak pernah biarkan mereka jatuh dan sampai tergeletak Tuhan. Kami minta mujizat-Mu terjadi buat anak-anak-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berhenti, tapi biar Roh Kudus-Mu terus bekerja atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin.